Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 12 MIPA yang saya hormati dan saya sayangi. Terima kasih sudah bergabung di video pertama saya ini. Video mengenai materi pertama kita, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apa sih gunanya kita mempelajari surat lamaran pekerjaan? Ya, benar sekali. Di antaranya yaitu agar kita mengetahui dan dapat membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Kegunaannya bukan hanya untuk membuat surat lamaran saja, tetapi saat kita nanti menjadi pemimpin perusahaan atau menjadi staf sumber daya manusia, kita perlu menyeleksi surat lamaran pekerjaan mana yang baik dari para calon karyawan. Nah, begini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Rata-rata surat lamaran pekerjaan itu dibuat dengan titik ya. Pada zaman sekarang banyak orang mengetik surat lamaran pekerjaannya. Namun ada pula beberapa perusahaan yang lebih menginginkan kita untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Ada yang berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif. Artinya surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan keinginan kita sendiri untuk melamar di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Sedangkan surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan umumnya adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh kita karena adanya lowongan atau kebutuhan pegawai di suatu tempat atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan bentuk ada dua macam, yaitu surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari daftar riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan yang bergabung dengan daftar riwayat hidup tersebut. Nah, ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Ada identitas kita, kemudian ada pula pendidikan formal ya. Di sini pendidikan formal kita dipaparkan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian ada pula pemaparan tentang pengalaman pekerjaan kita atau pengalaman organisasi kita. Dan diakhiri oleh tanda tangan kita yang menyatakan bahwa daftar riwayat tersebut sah. Nah, kemudian surat lamaran dan daftar riwayat hidup itu memiliki struktur-struktur tertentu, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari tanggal surat, kemudian terdiri pula dari salam pembuka, pembuka surat, isi surat, lampiran atau syarat lamaran. Kemudian surat lamaran pekerjaan diakhiri pula oleh penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan ya. Memang ada beberapa bagian yang tidak disebutkan tadi ya. Kita lihat di sini ada surat lamaran pekerjaan sudah saya buat. Yang pertama, strukturnya adalah tentu saja tanggal surat. Di sini dipaparkan adalah kota tempat surat dibuat dan tanggalnya. Kemudian ada perihal. Nah, ini juga tidak ada di dalam struktur utama, namun bila ada pun sangat baik. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Di sini saya memaparkan tujuan surat adalah Kepala Seman 4 Cibinong. Nah, kemudian di bawahnya adalah alamat surat yang dituju. Langsung saja ya, Jalan Bojongkoneng, RT 01 RW 01 Kecamatan Cibinong, Jawa Barat. Struktur selanjutnya adalah salam pembuka. Bisa dimulai dengan ucapan dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan sebagainya. Nah, lazimnya adalah dengan hormat. Kemudian pembuka surat. Pada pembuka surat ini kita biasanya tidak berbahasa basi ya, langsung saja karena ini berdasarkan lowongan, maka dipaparkan sumber lowongannya. Berdasarkan lowongan pekerjaan guru bahasa Jepang yang dimuat di Radar Bogor 10 Juli 2020,
saya yang bertanda tangan di bawah ini, langsung nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir. Nah, ini juga merupakan bagian dari pembuka surat kita memperkenalkan diri kita secara garis besarnya. Kemudian kita memaparkan isi surat. Di dalam isi surat itu ada maksudnya. Contohnya, mengajukan diri untuk mengisi posisi sebagai guru bahasa Jepang di Semanpat Cibinong. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya turut melampirkan, mohon maaf ya, bersama dengan surat ini seharusnya bergabung ya, B-nya harusnya kecil. Kemudian dipaparkan surat kita ya, lampiran-lampiran yang harus kita lampirkan pada surat lamaran pekerjaan. Contohnya yang pertama pas foto 3x4, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip terakhir. Transkrip ini maksudnya adalah nilai-nilai kita ya saat kita berkuliah. Kemudian sertifikat-sertifikat. Nah, ini tanda baca dan penulisan huruf pun harus diperhatikan. Nah, ini lampiran surat yang tadi saya utarakan. Nah, bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan adalah penutup surat. Biasanya penutup surat itu berisi harapan-harapan kita agar diterima di perusahaan atau instansi yang kita lamar. Contohnya, besar harapan saya dapat diterima di sekolah yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kita lihat ya perbedaannya dengan surat lain, yaitu surat lamaran pekerjaan umumnya sangat ringkas dan tidak berbelat-belit. Namun ada pula surat lamaran pekerjaan yang sifatnya narasi, bercerita. Nah, ini lebih ke surat lamaran pekerjaan internasional. Ya, sebagian besar menggunakan narasi. Namun lazimnya di perusahaan-perusahaan Indonesia atau perusahaan-perusahaan negara, surat lamaran pekerjaan yang diinginkan adalah yang seperti ini, yang lebih ringkas. Nah, sebagai penutup, kita refresh lagi. Surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran yang kita buat saat kita akan melamar pekerjaan. Nah, struktur-struktur surat lamaran pekerjaan masih ingatkah Anda? Ya, surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari pertama tanggal surat, yang kedua salam pembuka surat, isi surat, lampiran atau syarat lamaran, dan terakhir penutup surat lamaran. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami struktur-struktur surat lamaran pekerjaan? Saya yakin pasti struktur-struktur surat lamaran pekerjaan ini sudah Anda pahami sedikit banyaknya. Demikianlah untuk materi pertama ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.